Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Surfcode. Selamat datang di video showcase dari game kami yang berjudul Tavern Life Simulator. Nah, game ini itu adalah hasil kerja keras tim kami selama 2 minggu. Terinspirasi dari konsep permainan kehidupan seperti Stardew Valley, namun dengan sentuhan dunia tavern yang unik. Nah, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai ketua, nama saya Nicholas Wijaya. Saya Vigo Baroski. Saya Jonathan Andriinata. Saya Fauzi Andrian. Baik, di dalam Tavern Life Simulator ini, pemain dapat menjelajahi map utama, berinteraksi dengan lingkungan, dan memasuki berbagai lokasi. Misalnya pemain itu bisa masuk ke dalam rumah mandi atau tidur demi memulihkan energi. Selain itu, pemain juga bisa masuk ke dalam tavern untuk mulai bekerja dan mengumpulkan sebuah penghasilan. Nah, biar lebih jelas, silakan menyimak video demo dari game kami. Halo teman-teman, kami dari kelompok Surfcode akan mempresentasikan hasil game kami yang berjudul Tavern Life Simulator. Game ini berfokus kepada kehidupan sehari-hari di sebuah desa. Di sini ada login page dan ada 3 macam karakter yang bisa kita pilih. Di sini juga ada tempat untuk menamai karakter kita. Misalkan kita mau menamainya John, lalu start exploring. Ini ada screen kita. Dan di sini ada map. Map ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama ada status bar, kedua minimap, dan ketiga ada inventory bar. Untuk inventory bar, jika kita memencet tombol escape, maka ia akan menunjukkan barang-barang yang kita punya. Di sini ada 2 tempat yang bisa kita explore, yaitu tavern dan house. Pertama, kita akan mengeksplor tavern. Di tavern ini kita bisa melakukan beberapa kegiatan. Pertama, kita bisa kerja. Jika kerja, maka akan menurunkan beberapa status seperti happiness dan lain-lain. Di sini juga ada tempat kita bisa makan. Jika kita makan, maka ia akan menambah juga beberapa status bar seperti energy, happiness, dan juga mana. Sekarang kita akan ke rumah. Untuk di rumah juga ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi. Pertama itu toilet. Jika kita pakai toilet, maka ia akan menambah beberapa stat seperti happiness. Dan di sini juga ada area seperti kamar tidur. Jika kita tidur, maka semua status bar akan di reset dan day akan berubah, dan juga waktunya juga akan di reset. Jika kita tidur sampai day 7, maka akan menunjukkan tulisan game over. Sekian presentasi kami dari kelompok Surfcode. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan membahas apa yang membuat game kami itu lebih menarik. Nah, yang buat game kami itu menarik itu adalah kombinasi antara eksplorasi, simulasi kerja, dan manajemen waktu. Kami juga merancang antarmuka yang ramah pengguna serta memperhatikan detail visual dan interaksi agar pemain itu merasa lebih nyaman. Penggunaan aset buatan AI itu juga memberi nuansa estetik yang unik dan efisien. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian wawancara masing-masing anggota. Yang pertama kita mulai dari saya sebagai anggota. Untuk waktu pengerjaannya, itu kami mengerjakan game ini selama sekitar 2 minggu. Tapi jujur, tantangan terbesarnya itu bukan waktu, melainkan kerja sama tim. Ada beberapa anggota itu yang bisa dibilang kurang inisiatif, susah diajak komunikasi, dan itu juga ada sebuah kejadian di mana buat
codingannya itu tertimpa satu sama lain sampai projectnya itu error dan harus ulang dari awal. Saya Vigo Baroski, saya akan memberikan jawaban untuk pertanyaan bagaimana kalian memanfaatkan penggunaan AI dalam pembuatan game ini. Jadi, kami memanfaatkan AI untuk melakukan beberapa hal. Contoh AI yang kami gunakan adalah ChatGPT dan Claude AI. ChatGPT kami gunakan untuk membantu kami dalam debug atau ketika menemukan masalah pada kode. Sedangkan Claude AI kami gunakan untuk membantu kami dalam mendesain elemen visual seperti dekorasi ruangan. Nama saya Jonathan Andi Rinata. Pertanyaannya itu, apa pelajaran atau pengalaman yang paling berkesan? Kalau bagi saya, pengalaman paling berkesan itu pada saat saya mengerjakan proyek ini dan saya menghadapi banyak kendala. Saya belajar banyak untuk menerima kenyataan kalau kerja tim ini pasti selalu nggak lancar, tetapi saya juga belajar untuk menerima dengan sabar dan juga untuk saling menolong antar anggota saya jika mereka menemukan kesulitan dalam mengerjakan proyek ini. Juga dengan proyek ini, saya bisa semakin memahami dan bisa mengimplementasikan langsung apa yang saya pelajari di kelas PTI ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzi Andrian. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa tantangan yang paling sulit ketika mengerjakan proyek PTI. Buat saya, tantangan yang paling sulitnya itu ketika menyinkronkan semua bagian yang kami kerjakan. Karena setiap bagian dari proyek kami itu berbeda-beda orang yang mengerjakannya. Terkadang struktur file yang gak cocok atau saling bertabrakan. Jadi kami harus sering merge ulang atau membetulkan konflik atau yang salah pada proyek kami. Oke, sekian, terima kasih. Nah, sebagai ketua, saya itu juga belajar gimana caranya untuk tetap bersabar dan harus tegas juga. Saya membagi tugas-tugas dengan jelas. Ada yang ngurus map, movement, halaman login, sampai status bar. Saya juga pastikan semua anggota itu ngasih update secara rutin di grup, bukan lewat chat pribadi. Nah, melalui proyek ini, kami bukan hanya sekedar belajar ngoding aja, tapi juga belajar gimana cara untuk kerjasama yang baik itu gimana, komunikasi, dan cara untuk menjadi leader yang bagus gitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah ini di semester depan, jangan takut buat mencoba meski tim kamu itu masih belum sempurna. Kerjakan aja dengan sepenuh hati, manfaatkan AI dengan baik, dan jangan menyerah walau harus mulai dari nol lagi. Sekian video showcase dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di project selanjutnya.